Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinwani. Saya mahasiswa PBA semester 5 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil observasi saya di MA Al-Habib Shaleh bin Alawi Al-Haddad yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah program magang 1 yang diampu oleh Bu Nelly Mujahidah. Di sini saya akan membacakan karakteristik sekolahnya, yaitu yang pertama, profil sekolah, nama Mas Al-Habib Shaleh bin Alawi Al-Haddad, alamat Jalan Trans Kalimantan, RT 002 RW 002 Parit Masigi, dengan akreditasi C dan nomor NPSN 69752258. Jumlah guru ada 25 orang dan jumlah guru honorer 10, staf tata usaha 6 orang. Jumlah siswa ada 484 dan ruangan kelas 19. Lanjut kepada visi dan misi sekolah. Visi sekolah, adapun indikator visi Madrasah Aliyah Al-Habib Shaleh bin Alawi Al-Haddad ini, yaitu yang pertama adalah unggul dalam prestasi, meliputi yang pertama, nilai evaluasi pendidikan di atas standar nasional. Kedua, terampil dalam bidang non-akademik. Ketiga, hanya kegiatan ekstrakurikuler sesuai seminar dan bakat peserta didik. Lanjut visi yang kedua, yaitu berakhlakul karimah, yang meliputi warga sekolah yang memiliki kedisiplinan tinggi dan jujur, percaya diri dan bertanggung jawab, dan meliputi sikap peduli terhadap semua warga sekolah, dan juga meliputi sikap peduli terhadap lingkungan. Itu visi dari MA Al-Habib Shaleh bin Alawi Al-Haddad. Sedangkan misi sekolahnya yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswi atau siswa madrasah. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan agar lebih berkualitas. Yang keempat, meningkatkan manajemen pendidikan madrasah yang inovatif, efektif, dan partisipasif. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir, mengembangkan pendidikan yang peduli terhadap lingkungan. Itulah visi dan misi sekolah Mas Al-Habib Shaleh bin Alawi Al-Haddad. Adapun untuk struktur organisasinya, yaitu kepala sekolah Bapak Ahmadi SPDI, komite sekolah Abdullah bin Syahab, dan yang ketiga adalah bidang kesiswaan Syarifah Nurul Hidayah, dan bidang humas Abdul Munif, bidang sarana dan prasarana Amanah. Koordinatornya yaitu koordinator tata usaha Bilal dan koordinator BK Arif Kurniawan SPD. Lanjut ke koordinator kegiatan yaitu badminton Abdul Khalik SPD I, B Hadrah Fikih Haikal, Muhadarah Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, BTQ Usman Al-Ghidri. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan pengamatan saya dan juga wawancara saya kepada kepala sekolah Bapak Ahmadi SPDI dan juga wawancara saya kepada salah satu guru yang mengajar di
Mas Habib Soleh tersebut, yaitu Bapak Supriyadi. Nah, di sini saya menanyakan tentang kegiatan akademik sekolahnya. Untuk kegiatan akademik itu dilakukan secara offline. Kenapa? Karena madrasah tersebut berada di dalam kelembagaan pondok pesantren, ya, masih berada di lingkungan pesantren. Karena kan nggak mungkin kalau pesantren itu daring, ya, karena di sana lebih ditekankan pembelajaran agamanya. Maka dari itu harus dilakukan secara offline. Dan juga diterapkan apa yang namanya protokol kesehatan, ya, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, terus memakai hand sanitizer. Nah, namun yang menjadi perbedaan yaitu mereka belajar kegiatan akademiknya secara offline, ya, secara langsung tatap muka. Namun ketika mereka UAS atau ulangan itu dilakukan secara online, daring. Nah, dikarenakan kan kalau di pondok pesantren ada 2 bidang pelajaran, yaitu salaf dan formal. Nah, dan ketika para siswa atau santri telah selesai ulangan salaf, maka mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, namun ulangan formalnya belum terlaksana. Nah, maka dari itu ulangan formal tersebut atau ulangan pelajaran yang bersifat formal itu dilakukan secara daring atau online, karena kan mereka sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena nggak semua santri atau peserta didik tersebut berada dalam satu lokasi, atau mereka hanya berada di daerah tersebut. Namun daerah mereka berbeda-beda, ada yang dari Ketapang, Singkawang, ya. Maka hal tersebut harus dilakukan secara daring karena mereka sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, lanjut untuk kegiatan non akademik persekolahan di sekolah mitra tersebut, yaitu kegiatan non akademik atau kegiatan ekstrakurikulernya tetap dilakukan di dalam pesantren, seperti pidato dan baca tulis Al-Quran, dan juga ekstrakurikuler yang lainnya itu tetap dilakukan di dalam pesantren atau dilakukan secara offline, tetap terlaksana lah. Nah, namun tetap mengikuti protokol kesehatan karena di dalam pesantren keadaan masih bisa dan memungkinkan untuk melakukan kegiatan non akademik tersebut. Dan adapun untuk sarana dan prasarana di sekolah tersebut sudah sangat lengkap, baik dari perpustakaan, terus proyektor dan injektor dan lain sebagainya itu sudah ada. Namun untuk laboratoriumnya belum. Baik, lanjut, saya akan membacakan hasil wawancara saya kepada salah satu guru di sana dan juga kepada salah satu santri atau peserta didik di sana. Apa yang paling ditekankan dalam pesantren ini? Mereka menjawab yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab lah yang paling ditekankan di dalam pesantren ini, sehingga tidak ada bahasa lain yang diterapkan selama 24 jam non-stop itu kecuali bahasa Arab. Nah, terus saya bertanya kepada salah satu guru, bagaimana kemampuan siswa atau sejauh mana kemampuan siswa dalam praktikum bahasa Arab tersebut. Lalu beliau menjawab, dikarenakan di sini di lingkungan pesantren ini diwajibkan untuk berbahasa Arab selama 24 jam. Nah, sedangkan kalau tidak berbahasa Arab akan dikenai sanksi atau dipukul lah, ya. Karena itu adalah kewajiban. Nah, kalau dilihat dari penerapan tersebut, sejauh manakah siswa dalam mengetahui bahasa Arab? Ya, mungkin tergantung daripada siswa tersebut. Kalau siswanya memang menerapkan bahasa Arabnya, ya mungkin bahasa Arabnya sudah sangat bagus, ya. Tapi kalau siswanya udah melanggar terus, ya nggak mau berbahasa Arab, ya jadinya mereka nggak tahu bahasa Arab, gitu. Bahkan ada yang
benar-benar nggak paham bahasa Arab karena mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Namun kebanyakan dari siswanya mereka paham bahasa Arab karena kan 24 jam diterapkan. Sangat mustahil kalau nggak paham bahasa Arab ya selama 24 jam. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil observasi saya atau hasil laporan magang saya di MA Al-Habib Shaleh bin Alwi Al-Haddad. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.